Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Dan saya harap kalian semua dalam keadaan baik, sempurna, dan dalam keadaan sehat juga, dan selalu sentiasa menjaga kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kesempatan kali ini saya sedang berjalan-jalan pada sore hari agar badan sentiasa bugar dan juga untuk diet karena saya terlalu gemuk. Berat badan saya sudah hampir 80 kilogram. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya akan sekalian memberikan beberapa pengalaman saya selama saya bekerja di Malaysia ini. Dan beberapa informasi yang akan saya berikan ini akan sangat berguna untuk kalian yang ingin bekerja di Malaysia. Nah, jadi jangan sampai kalian skip video ini. Harap-harap kalian harus dengarkan dari bagian awal sampai akhir. Untuk bagian pertama ini saya akan membahas apakah kekurangan dan kelebihannya, atau apa sih enaknya atau yang nggak enaknya bekerja di Malaysia ini. Oke. Untuk bekerja di Malaysia ini, poin pertama enaknya itu adalah gimana ya? Di sini tuh berbagai macam untuk kebutuhan kita itu lebih murah daripada di Indonesia. Dan gaji kita di sini itu sebenarnya juga nggak tinggi-tinggi banget sih. Dengan Jakarta kemungkinan lebih besar Jakarta sedikit. Di sini tuh basic gajinya itu 1.200 ringgit atau sekitar kurang lebih hampir sekitar 5 juta. Dan enaknya yang lain kita bekerja di Malaysia ini adalah tentu saja kita mendapat teman baru dan kita akan belajar berbagai budaya baru. Dan juga kalau kita bekerja di luar negeri ini akan membuka pola pikir kita, itu akan menjadi lebih terbuka lagi. Kita nggak gimana, ibarat kita ini di dalam negara kita ini, ibarat kita ini berada di dalam sebuah kandang dan kita ini hanya merasa kita ini yang paling hebat karena kita nggak tahu sisi luar itu gimana. Nah, kita bekerja di luar negeri ini tahu, oh kita ini kayak gini ya, oh kita ini kayak gitu ya, gitu. Jadi kita ini jadi nggak ngerasa yang paling hebat gitu loh. Ada yang lebih hebat, ada yang lebih buruk juga. Jadi kita ini menjadi lebih terbuka gitu. Kita jadi lebih toleran. Nah, selain itu juga kalau kita bekerja di luar negeri, pasti kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lebih baru dan kemampuan bahasa asing kita juga bertambah. Itu sudah pasti. Ya, tergantung individunya maksud saya. Nah, untuk pada poin-poin yang kurang enaknya itu mungkin yang pastilah, bukan mungkin lagi. Yang pasti kita harus jauh dari keluarga. Itu ya berat sih memang. Tapi ya mau gimana lagi, kita punya masa depan, kita ada sesuatu hal yang harus kita perjuangkan. Nah, terus yang nggak enaknya lagi di Malaysia ini, jujur ya, untuk pertama kurang cocok pada makanannya. Walaupun yang katanya mirip, tapi ya sebenarnya nggak mirip-mirip banget dengan makanan kita yang ada di Indonesia. Ya lebih tepatnya di Jawa. Berbeda jauh lah. Kita mesti harus beradaptasi sedikit untuk pertama kalinya. Nah, saya di sini tuh untuk memakan roti canai itu saja sulit karena gimana ya? Karinya itu nggak terbiasa gitu untuk lidah saya untuk pertama kalinya. Ya, dan itu adalah beberapa info saja mengenai beberapa enak dan nggak enaknya untuk bekerja di Malaysia ini. Dan itu hanya beberapa info saja karena nggak ada persiapan khusus, nggak ada persiapan skrip atau apa. Ini sekedar waktu jalan-jalan aja gitu, terus sekalian lah buat video. Jadi nggak bisa mengungkapkan semua. Kalau kalian merasa kurang cukup lagi atau kurang banyak informasi yang saya berikan, kalian bisa komen lagi nanti, minta episode kedua atau video yang baru tapi dengan topik pembahasan yang sama. Oke, kali ini saya akan membahas beberapa poin penting sebelum teman-teman semua akan berangkat atau akan mencari kerja di Malaysia.
Oke, poin pertama yang paling terpenting itu adalah mencari pekerjaannya. Mencari pekerjaannya itu biasanya paling enaknya sih itu memakai agent atau agen. Nah, untuk agen ini kalian itu harus pandai-pandai ya mencari agen ini. Usahakan mencari agent ini yang sudah berpengalaman lama dan terbukti gitu bahwa orang-orang yang melalui agent tersebut berangkat semua gitu kan. Banyak juga kan yang dibohongi gitu, agent-agent palsu. Nah, untuk bagian agent-agent ini kalian bisa bertanya-tanya tentang kepada teman Anda atau saudara Anda yang pernah bekerja di luar negeri. Nanti pasti dia nanti merekomendasikan agent mana yang telah memberangkatkan dia. Itu mungkin adalah cara yang terbaik sih. Nah, terus habis itu yang gak kalah pentingnya juga, ini adalah poin kedua, kita harus benar-benar memahami biaya-biayanya. Kan biasanya ada juga tuh, ada dua pilihan biasanya. Kita harus membayar pada awal biasanya sekitar 10 juta atau berapa lah. Setelah itu kita nggak ada potongan lagi. Atau cara yang kedua, biasanya dengan cicilan per bulan. Nah, setelah itu kita juga harus memahami biaya-biaya lain, biaya-biaya yang tersembunyi. Itu mungkin ada permit, tapi sebenarnya dalam pemerintahan Malaysia ini permit warga asing itu yang harus menanggung biayanya adalah majikan. Tetapi ada berbagai agent yang punya kebijakan sendiri yang mungkin nggak biasanya sih, banyak juga yang nggak mau membayar. Yang harus membayar itu adalah pekerjanya sendiri, dan itu adalah sangat banyak. Dan selain biaya permit, kita harus perhatikan juga ada biaya sokso. Nah, kalau biaya sokso itu juga yang telah saya lihat itu sebetulnya majikan juga yang harus membayarkan. Tapi kalian juga harus bertanya lah tentang biaya-biaya seperti itu, karena banyak juga biaya tersembunyi itu. Permit, terus sokso, terus biaya sewa tempat penginapan atau hostel itu biasanya ada yang bayar, ada yang tidak juga sih. Tapi lebih baik diperbincangkan dulu. Terus yang ketiga, sebelum berangkat ke Malaysia ini pastikan Anda juga haruslah tahu ya peraturan-peraturan di negara ini bagaimana. Setidaknya Anda searching dulu gimana sih peraturan sosial di sini. Kita harus ngapain aja, apa sih yang tidak diperbolehkan di Malaysia ini. Semisal mabuk-mabukan di luar gitu, nggak boleh lah. Terus memakai narkoba juga nggak boleh pasti. Oke. Terus yang keempat adalah persiapan bahasa. Oke. Nah, bahasa inilah ini yang katanya mirip, tapi sebenarnya sama sekali nggak mirip dari logatnya, maksudnya dari aksennya. Kalau dari perkataannya, per kata-kata itu memang nggak mirip, tapi dalam aksennya, dalam logatnya itu sama sekali nggak mirip, sumpah, serius. Aku dulu di sini tuh, waktu pertama kali, aku cuma bisa gini, orang ngomong gitu. Kalau enggak ya, aku jawabnya, apa gitu. Sampai berulang-ulang juga nggak paham. Terus ada satu temen aku yang bantu nerjemahin, orangnya juga orang Indonesia juga kan. Terus udah agak lama di sini. Oh, dia tadi ngomong kayak gini. Oh gitu. Tapi untuk bahasa itu sebenarnya Anda cukup untuk menonton, cukup latihannya dengan menonton Upin Ipin itu sebenarnya sudah cukup bagus itu. Nah, kalau Anda tidak ada persiapan dalam bahasa, mungkin Anda perlu waktu sekitar 6 bulan untuk bisa berkomunikasi dengan orang Malaysia ini secara lancar maksud saya. Dan kali ini untuk poin kelima. Poin 5 ini tentang persiapan mental dan fisik. Oh, nah, kalau poin ini adalah poin yang paling terpenting. Oke. Gini, jadi kalau kalian semisal sudah dapat kerja,
sudah dapat kontrak kerjanya, maksud saya permit kerja Anda sudah jadi, Anda tinggal berangkat saja. Mungkin kemungkinan persiapan dalam 2 bulan atau 1 bulan sebelum berangkat itu Anda harus benar-benar persiapkan mental Anda, fisik Anda. Gimana ya, karena di sini tuh kebanyakannya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita janganlah berekspektasi terlalu tinggi. Maksudnya gini, kalian itu janganlah berekspektasi kalau nanti kerjanya di sana itu enak, kerjanya itu di sana nyantai-nyantai aja, kerjanya di sana itu gajinya besar. Jangan berpikiran kayak gitu. Jadi motivasilah diri kamu sendiri, persiapkan diri kamu sendiri untuk kemungkinan terburuk yang akan datang gitu. Jadi kalau kalian mempersiapkan diri kalian untuk kemungkinan terburuk yang akan datang, jadi kalian itu nggak akan kaget gitu loh. Jadi secara mental, secara fisik kalian itu bisa menerima dengan hal-hal yang di luar dugaan tersebut. Oke. Nah, karena gimana ya? Karena yang saya lihat di sini tuh banyak juga orang yang nggak siap menghadapi realita yang ada. Jadi dari kampung itu dia mikirnya nanti di sana itu kerjanya enak-enak, kerja di sana itu gajinya gede. Nah, sesampainya di sini kenyataannya nggak seindah itu. Nah, terus dia jadinya stres, dia jadinya pelariannya nanti mungkin ke alkohol, nanti mungkin dia pakai sabu. Nah, yang paling parah mungkin nanti dia depresi. Dan bahkan teman saya juga yang satu angkatan dengan saya, dia juga bunuh diri. Ya karena kemungkinan lah, tapi nggak mau suzon juga. Kemungkinan juga mental dia belum siap juga, karena ada beberapa hal yang terjadi dengan keluarga dia dan dengan hubungan dia, mungkin entahlah, tapi nggak tahu. Ya mungkin ya possibilities yang paling besar itu adalah mental dia terganggu, jadi dia depresi dan kemudian bunuh diri. Dan itu adalah TKI yang bunuh diri di Malaysia ini sebenarnya nggak cuma 1 atau 2, ya agak banyak juga sih. Nah, maka dari itu persiapkan diri kalian untuk kemungkinan terburuk yang akan datang. Oke. Kali ini poin ke-6. Semisal poin ke-6 ini adalah poin yang lumayan penting juga sih. Ini sebagai wujud aku sebagai warga negara yang baik dan juga peduli dengan kalian semua yang mungkin akan bekerja di sini. Jadi di poin ke-6 ini adalah jika kalian sudah sampai di sini, kalian harus benar-benar memperhatikan pergaulan kalian. Jangan sampai salah pergaulan. Oke, jadi gini loh. Secara simpelnya aja, bukan bermaksud untuk menjelekkan atau menghina, tapi memanglah yang bekerja di Malaysia ini, orang-orang yang dari Indonesia itu biasanya pendidikannya kan nggak terlalu tinggi-tinggi banget kan. Biasanya SD aja bisa, atau bahkan nggak pakai ijazah bisa kerja di sini. Jadi orang-orangnya itu pasti berbagai macam latar belakang, berbagai macam pendidikannya. Jadi nggak semuanya itu baik dan nggak semuanya jahat juga pasti. Nah, tapi yang sering saya lihat di sini itu, kebanyakan orang-orang di sini itu kayak gimana ya? Kayak ya orang yang tiba-tiba megang duit jadinya kayak gitulah. Nanti biasanya langsung dugem, gajian mabuk-mabukan. Ya itu sebenarnya urusan kalian, tapi ya gimana ya? Saya sebagai warga negara yang baik memberitahu ini agar kalian nanti gini loh. Kalian foya-foya di sini, nanti balik-balik duit Anda habis, kalian sudah tua dan Anda susah mencari pekerjaan, otomatis Anda nanti menjadi pengangguran di Indonesia nanti. Nah, nanti kalau Anda jadi pengangguran, otomatis kan juga tingkat kemiskinan bertambah, kriminalitas naik. Nah, yang rugi kan bukan hanya Anda sendiri, tapi orang lain juga rugi gitu. Nah, ini juga nggak kalah pentingnya juga, harus diperhatikan itu, sisi pergaulan.
Pokoknya ingat-ingatlah apa tujuan kalian dulu kesini tuh maunya apa. Setiap hari itu harus diingat. Kalian dulu mau ini, mau mewujudkan ini, impian aku ini, harus bener-bener diingat. Harus bener-bener digapai. Jangan sampai goyah, jangan sampai salah pergaulan. Nanti kalian kalau pulang nggak bawa duit, nangis sendiri, nanti ngerepotin orang lain. Oke, jadi cukup sekian saja video ini. Maaf kalau banyak kata yang nggak jelas, karena ya memang saya nggak ahlinya dalam berkata-kata seperti ini. Oke, juga cukup sekian saja. Selamat tinggal semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Selamat tinggal.